Halo, selamat siang, Pak. Halo, selamat siang Ibu. Begini, saya mau bertanya, apakah hari ini ada kegiatan tambahan di sekolah? Karena anak saya Andi sampai dengan saat ini belum pulang dari sekolah, Pak. Maaf Bu, tadi itu Andi tidak mengerjakan PR. Jadi terpaksa saya hukum. Oh, begitu ya, Pak. Jadi Andi dihukum. Saya mohon maaf atas kesalahan anak saya, Pak. Nanti saat Andi pulang, saya akan coba bicara dengan dia. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Kok baru pulang, Nak? Iya Bu, tadi habis ngerjain tugas kelompok di sekolah. Makannya pelan-pelan saja, Nak. Bu, lapar. Iya, Ibu tahu kamu lapar. Tapi nggak harus ngebut gitu kan? Oh iya, tadi Andi ngerjain tugas apa? Matematika. Oh, hari ini di matematika ya? Bukan bahasa Indonesia. Oh ya? Ibu coba telepon wali kelas ya? Jangan Bu. Kenapa jangan? Maafkan Andi Bu. Andi sudah bohong ke Ibu. Sebenarnya tadi di sekolah Andi dihukum karena tidak mengerjakan PR. Kenapa harus bohong sama ibu? Ya, Andi sih takut dimarahin. Jadi Andi bohong. Jangan-jangan Andi sudah sering bohong ya? Andi, dengarkan ibu baik-baik. Ketika manusia pertama dijadikan, hubungan antara Allah dan manusia sangat dekat. Manusia bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Namun, saat manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia melanggar perintah Tuhan. Manusia lebih memilih untuk mengikuti rayuan iblis daripada mentaati Tuhan. Itulah yang dinamakan dosa. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saat itu juga tidak ada lagi damai di bumi ini. Manusia merasa takut dan malu untuk mendekat kepada Allah, karena mereka tahu mereka sudah melanggar perintah Allah. Andi tadi juga merasa seperti itu Bu. Memangnya apa yang Andi rasakan? Awalnya sih Andi merasa takut buat ngaku sama ibu. Jadinya Andi bohong. Tapi setelah Andi bohong, justru Andi malah semakin takut. Nah sayang, itulah yang namanya dosa. Dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan selalu merasa takut. Sifat dosa juga sangat mengikat loh. Sekali kita berbuat dosa, kita akan melakukan dosa yang lainnya untuk menutupi dosa sebelumnya. Padahal, kalau Andi mau tahu, upah dosa itu sangat mengerikan. Nah, makanmu sudah selesai kan, Nak? Ya kok. Sekarang kita ke ruang tamu yuk. Ibu akan ceritakan sesuatu. Allah itu kudus atau suci. Jadi, ia tidak dapat bersatu dengan dosa sekecil apapun. Sehingga, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup terpisah jauh dari Allah. Kalau diumpamakan, dosa itu seperti racun. Jika kita meneteskan racun sedikit saja pada mata air di sebuah sungai, racun itu bukan saja meracuni sekitar mata air, tetapi bahkan dapat meracuni seluruh sungai. Karena itu, Roma 3 ayat 23 berkata,
Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, sejak manusia pertama memutuskan untuk berdosa, maka semua keturunan manusia pun ikut berdosa. Itu semua karena Allah sudah tidak ada lagi dalam diri manusia. Jadi, walaupun tidak ada yang mengajari sekalipun, semua orang dapat melakukan perbuatan dosa, karena kita semua dilahirkan memang telah berdosa. Dalam Roma 6 ayat 23 dijelaskan tentang upah atau hukuman untuk orang berdosa, yaitu maut. Maut artinya kematian atau penghukuman kekal. Jadi, kalau semua orang sudah berdosa, berarti semua orang harus mengalami hukuman itu. Dan hukuman itu bukan cuma untuk 1 atau 2 hari saja, tapi selama-lamanya. Tempat penghukuman itulah yang disebut neraka. Hah? Selama-lamanya? Andi gak mau, Bu. Gak mau. Tentu saja semua orang tidak mau ke neraka, Nak. Ibu saja tidak mau. Itu sebabnya kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tapi Bu, apa manusia nggak bisa menghapus dosanya sendiri? Misalnya berbuat baik gitu? Ibu akan jelaskan dengan perumpamaannya, Nak, supaya Andi mengerti. Dosa ibarat sebuah coretan spidol yang kita buat di atas papan tulis putih. Spidol itu adalah spidol permanen, spidol yang tidak bisa dihapus oleh penghapus biasa. Sedangkan perbuatan baik manusia ibarat penghapus spidol biasa. Hidup manusia diibaratkan sebagai papan tulis putih. Jika manusia terus berbuat dosa, maka coretannya akan semakin banyak dan semakin susah dihapus. Yang kita perlukan adalah penghapus khusus tentunya. Dan penghapus khusus itulah yang bernama darah Kristus. Hanya dengan darah Kristus, hidup manusia bisa dibersihkan kembali. Andi mengerti? Iya, Bu. Dosa itu dimulai dari sejak manusia pertama melanggar perintah Tuhan. Jadi, hubungan antara manusia dan Allah dari yang sangat dekat menjadi jauh. Padahal, sekeras apapun manusia mencoba untuk menghapus dosa, tetap saja tidak bisa lolos dari hukuman, yaitu maut. Akibat dosa itu memang mengerikan ya, Bu? Iya, sayang. Akibat dosa memang mengerikan. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya dosa kecil yang dengan santai bisa kita lakukan. Tidak ada juga yang namanya dosa untuk kebenaran. Semua dosa di hadapan Tuhan itu sama. Dosa ya dosa, memberontak terhadap Tuhan. Nah, Andi, sepertinya kamu sudah lelah. Saatnya tidur siang. Nanti sore ada kegiatan kan? Iya. Yuk, Ibu antar ke kamar. Nah, Andi, supaya kita selalu ingat bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita, Ibu akan bukakan dan bacakan buat Andi dari Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayo coba diingat-ingat. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ulangi bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pintar. Bu, kalau begitu Andi minta maaf sekali lagi ya. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah orang berdosa. Kami tahu kami adalah orang berdosa. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk melepaskan kami dari hukuman dosa. Tolonglah kami dan ampunilah kami, Tuhan.
Tolonglah kami dan ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Andi tidur ya. Hai teman-teman, hari ini kita belajar tentang apa? Tentunya kita belajar tentang dosa. Maaf kalau hari ini Andi sudah tidak memberi contoh yang baik. Andi sudah tidak mengerjakan PR, Andi sudah dihukum, dan juga Andi sudah berbohong lagi. Nah, itu jangan ditiru ya teman-teman. Mari kita belajar untuk menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, Tuhan memberkati.